Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baiklah Pak Guru, kembali lagi untuk melanjutkan materi pembelajaran, yaitu pada mata pelajaran penggaraan mesin sepeda motor. Dan untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi pembelajaran. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas komponen sistem bahan bakar sepeda motor. Kalau kemarin kita sudah bahas beberapa komponen sistem bahan bakar sepeda motor, pada hari ini kita akan lebih fokus membahas salah satu, yaitu komponen karburator. Kemarin Bapak sudah jelaskan bahwa komponen karburator itu adalah sebuah komponen yang sangat berperan penting dalam sistem penyaluran sistem bahan bakar sepeda motor. Jadi karburator ini adalah salah satu komponen sepeda motor yang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu merubah bahan bakar cair menjadi gas atau kabut. Jadi di sini fungsi pertamanya adalah merubah bahan bakar tersebut yang semula bentuknya adalah cair menjadi gas. Tujuannya apa? Agar bahan bakar tersebut lebih mudah terbakar. Karena bahan bakar apapun itu jenisnya akan lebih mudah terbakar apabila bentuknya adalah sebuah gas. Yang kedua, mencampur bahan bakar dan udara dengan perbandingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi di sini fungsi keduanya adalah sebagai mixture atau pencampur antara bahan bakar dan udara sesuai dengan perbandingan yang tepat sesuai dengan kebutuhan mesin. Selanjutnya, setelah dicampur, bahan bakar tersebut disuplai atau diteruskan ke dalam ruang pembakaran. Yang selanjutnya di ruang pembakaran terjadi proses pembakaran untuk menghasilkan tenaga. Selanjutnya beberapa komponen karburator dapat kita lihat pada gambar-gambar di bawah ini. Di sini ada beberapa komponen, ada pegasnya, ada jet needle, kemudian ada main jet, flow jet, kemudian di sini ada slot atau pelampung, kemudian slot valve atau jarum pelampung, kemudian di sini ada slot chamber atau mangkok karburator. Komponen-komponen ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan bahas mangkok pelampung. Ini adalah sebuah komponen karburator yang fungsinya sebagai tempat penampungan sementara bahan bakar yang berasal dari tangki. Jadi sebelum masuk ke ruang pembakaran ditampung dulu di ruang pelampung atau mangkok pelampung. Jadi bahan bakar yang dari tangki bahan bakar kemudian sebelum dicampurkan dengan udara ditampung dulu di mangkok pelampung yang selanjutnya akan disalurkan ke ruang pembakaran. Kemudian ada pelampung. Pelampung adalah salah satu komponen dalam karburator yang berfungsi untuk mengatur bahan bakar yang ada di mangkok pelampung sesuai dengan takarannya. Tujuannya apa? Untuk menghindari kondisi karburator yang sering kita dengar adalah karburator banjir. Nah, disinilah peran pelampung untuk menentukan bahan bakar agar sesuai dengan takarannya di mangkok pelampung. Selanjutnya ada katup pelampung atau needle valve atau jarum pelampung yang sering kita dengar di bengkel-bengkel. Ini adalah salah satu komponen karburator yang berfungsi sebagai pintu masuk bahan bakar dari tangki ke ruang pelampung atau mangkok pelampung. Jadi katup pelampung ini fungsinya sebagai pembuka dan penutup bahan bakar yang ada di mangkok pelampung. Cara kerjanya ketika bahan bakar itu penuh di dalam mangkok pelampung, kemudian oleh pelampung akan mendorong jarum pelampung ini sehingga menutup saluran bahan bakar tersebut. Selanjutnya ada katup gas atau throttle valve. Ini adalah salah satu komponen karburator yang berfungsi sebagai pengatur jumlah bahan bakar dan udara yang nantinya akan diteruskan ke ruang pembakaran. Tentunya katup gas ini dioperasikan oleh pengendara. Selanjutnya ada
pegas katup gas atau pegas. Ini letaknya biasanya di atas karburator. Fungsinya adalah untuk menjaga katup gas tetap tertutup ketika pengendara tidak menarik tuas gas, atau mengembalikan posisi katup gas ke posisi semula saat kita melakukan deselerasi atau ketika kita melepas gas atau ketika pengendara itu melepas gas. Jadi di sini fungsi katup gas adalah mengembalikan posisi katup gas ke posisi semula saat pengendara melakukan deselerasi atau melepas gas. Kemudian ada jarum skep atau jet needle. Ini adalah salah satu komponen karburator yang berfungsi untuk mengatur jumlah campuran bahan bakar dengan udara yang masuk melalui main jet di saat sepeda motor itu digas dengan pembukaan katup 1/4 sampai dengan 3/4. Selanjutnya ada main jet. Ini adalah salah satu komponen karburator yang perannya sangat penting, yaitu sebagai pengontrol aliran bahan bakar dari ruang pelampung, kemudian menuju ke ruang venturi, yaitu pada putaran menengah dan tinggi. Tentunya semakin besar ukurannya, maka semakin besar pula bahan bakar yang akan dialirkan. Bisa kita lihat antara sepeda motor tipe sport dan tipe coupe. Tentunya pada tipe sport, main jetnya akan lebih besar ketimbang dengan sepeda motor tipe coupe. Kemudian ada slow jet. Slow jet adalah salah satu komponen pada karburator yang memiliki fungsi untuk mendapat mengontrol dan mengatur aliran bahan bakar pada sistem dengan putaran rendah dan menengah. Kalau main jet tadi, fungsinya adalah untuk mengatur sistem pada putaran menengah dan tinggi. Nah, pada slow jet ini perannya di putaran rendah dan putaran menengah. Semakin tinggi besar ukurannya, maka semakin besar pula bahan bakar yang akan disalurkan ke ruang pembakaran. Kemudian ada slow air bladder. Ini adalah sebuah lubang yang berada pada karburator, yang letaknya berada di belakang karburator sampai ke idle port atau lubang langsam. Ini contoh karburator CTFU. Dia berada di saluran udara atau setelah saringan udara yang masuk ke karburator. Ada 2 buah lubang, kemudian menuju ke idle port atau lubang langsam. Saluran ini berfungsi untuk mengalirkan udara ke idle port pada saat putaran mesin itu rendah atau putaran idle. Selanjutnya ada air screw. Ini adalah komponen karburator yang bentuknya seperti skrup. Biasanya di sini ada tambahan pegas. Ini berfungsi untuk mengatur banyaknya udara dan bahan bakar yang akan melewati orifice. Jadi kita putar untuk menentukan putaran idle-nya. Air screw menggunakan obeng kecil. Sekian dulu pertemuan kedua pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Akhirnya tadi Pak Guru telah menyampaikan materi tentang penggunaan mesin sepeda motor, yaitu subkompetensi pemeliharaan sistem bahan bakar konvensional. Sebelum Pak Guru menutup, Pak Guru selalu berpesan, selalu mengikuti protokol kesehatan dan ingat 3 pesan Ibu: mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.